Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang anak kelas Karyofilidae. Kelompok 4 beranggotakan Fitra Ramadhani, Nur Fadila, Indah Nurlela, Nasruddin, Suci Ramadhani, Imel Dayanti, dan Nur Hadi. Teman-teman pasti penasaran dengan tumbuhan herba yang unik, tapi punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, mari kita kenalan dengan kelompok yang menarik dari tumbuhan subkelas Karyophyllaceae. Karyophyllaceae adalah kelompok tumbuhan yang sebagian besarnya berupa tanaman herba, dan beberapa di antaranya itu memiliki ciri-ciri yang khas sebagai tumbuhan sukulen atau helofit. Nah, subkelas ini terdiri dari 3 ordo dan mencakup sekitar 14 famili dengan total sekitar 11.000 spesies tumbuhan. Nah, pernahkah teman-teman melihat bayam? Ternyata bayam itu adalah salah satu contoh nyata dari anggota Karyophyllaceae. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Amaranathus viridis. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan herba tahunan yang dikenal sebagai bayam hijau dan banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Tanaman ini memiliki kaya akan nutrisi dan seperti zat besi, kalsium, vitamin A, sehingga sering digunakan sebagai sayuran. Morfologi bayam, ia memiliki daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis, lalu ia mempunyai batang menjadi tempat yang menyalurkan zat-zat makanan dari akar ke daun, lalu ia mempunyai akar menjadi tempat jalannya masuk air dan zetara serta alat penopang bagi tumbuhan. Selanjutnya itu ialah Alternaria. Nah, ini termaksud famili Amarantaceae. Nah, bayam Brazil ini ialah sayuran daun yang tumbuh rendah, posturnya tidak meninggi dan cenderung membentuk bulatan yang rapi. Warna daunnya hijau muda hingga hijau tua, bundar dan berkerut. Bunganya signifikan, kecil dan putih, cocok untuk daerah tropis dan subtropis. Tinggi tanamannya bisa mencapai 50 cm dengan lebar daun 2-5 cm. Selanjutnya yaitu Amaranthus tricolor. Dia famili Amarantaceae. Bayam merah atau Amaranthus tricolor adalah sayuran daun dengan ciri khas warna merah keunguan pada daun dan batangnya. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis sepanjang tahun, terutama di tanah subur dengan sinar matahari cukup dan suhu 25-36 derajat Celcius. Sayuran ini bermanfaat untuk meningkatkan kadar hemoglobin, menjaga kesehatan pembuluh darah, mengontrol gula darah, serta memiliki potensi anti kanker dan anti inflamasi. Selain dikonsumsi sebagai sayur, selanjutnya yaitu ada tumbuhan dari Amaranthus spinosus yang merupakan familia dari Amarantaceae. Tumbuhan ini memiliki daun berbentuk oval lonjong dengan pertulangan daun menyirip, permukaan licin, dan pinggir daun rata. Bunganya kecil, berwarna putih atau kehijauan, dan tumbuhan berkelompok di ketiak daun atau di ujung batang. Batangnya tegak, silindris, dan berwarna hijau kemerahan, dengan kemungkinan adanya duri di pangkal cabang pada beberapa spesies seperti Amaranthus spinosus. Tumbuhan ini umumnya tumbuh liar di lahan kosong, pinggir jalan, ladang, atau kebun, dan bersifat sebagai herba tahunan atau semusim. Selanjutnya itu ada Bacilla albaele, yang dimana Bacilla albaele ini adalah tumbuhan merambat tropis dari famili Bacillaceae yang dikenal luas sebagai bayam Malabar atau bayam India. Tanaman ini memiliki batang sukulen, halus, dan berlendir dengan warna hijau cerah hingga keunguan tergantung pada varietasnya. Daunnya berbentuk hati, berdaging tebal, licin, dan berwarna hijau mengkilap, tersusun berselang-seling pada batang. Bacilla albaele ini memiliki sistem pertumbuhan menjalar dan mampu memanjat dengan bantuan batang yang lentur, seringkali ditanam di pagar atau lanjaran. Selanjutnya Amaranthus spp. Tanaman ini termasuk dalam famili Amarantaceae.
Bayam Amaranthus spp merupakan tumbuhan yang bisa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Dikenal sebagai sayuran dengan sumber zat besi yang penting. Tanaman bayam berasal dari Amerika dan mudah tumbuh tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Goyang ini berdaunnya besar-besar, umumnya lama. Saat dipanen, tanaman tidak tercabut seakamnya, melainkan dipetik saja batang yang berdaun muda. Nanti tunas-tunas baru di sela batangnya akan tumbuh. Hanya bisa sampai sebesar jempol kaki. Makin sering dipetik, maka makin banyak cabang yang tumbuh. Selanjutnya itu ada tumbuhan Irisine diffusa F. herbaris. Jadi tumbuhan ini merupakan famili dari Amaranthaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, tingginya sekitar 30-60 cm dengan daun berwarna merah, hijau ataupun kuning yang cantik. Meskipun bunganya kecil, warna daunnya membuat populer. Irisine suka tanah yang lembab dan bisa tumbuh di sinar matahari penuh atau setengah teduh. Jadi tumbuhan ini cocok untuk kebun atau pot dalam ruangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang dunia tumbuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya.